Oke, sekarang kita bahas soal di halaman 52 yang bagian pemecahan masalah ya. Nomor 1, Pak Haris mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 25 km dan harga bensin per liter adalah 8.500, berapa uang yang harus ia keluarkan untuk membeli bensin? Oke, pertama kita hitung dulu waktu tempuhnya ya. Waktu tempuhnya dari pukul 11 sampai di tujuan 13.30. Waktu sama dengan berarti 13.30 dikurangi 11. Waktunya adalah 2 jam 30 menit. Atau sama dengan 2,5 jam. Seperti ini. Kemudian kita hitung berarti total jarak yang ditempuh Pak Haris berapa jauh selama 2,5 jam. Berarti jarak tempuh itu sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu. Kecepatan rata-rata 70, ini 70 km dikali waktu. Waktu yang ditempuh adalah 2,5 jam kali 2,5. Berarti jarak yang ditempuh oleh Pak Haris selama 2,5 jam adalah 175 km. 175 km jarak yang ditempuh Pak Haris. Nah, jika 1 liter bensin dapat menempuh 25 km, berarti habisnya berapa liter ini? Bensin sama dengan 175 dibagi 25. Berarti hasilnya adalah 7 liter bensin yang dihabiskan untuk menempuh 175 km. Oke, berarti harga bensinnya berapa? Harga bensin jika 1 liter adalah berapa tadi? 8.500, berarti kalau 7 berarti 7 dikali 8.500. Oke, hasilnya adalah 59.000. Kamu ya. Kemudian yang nomor 2, diketahui jarak dari lapangan sepak bola ke taman adalah 2000 meter. Oke, kalau seperti ini kita ingat-ingat ini mudah ya, 2000 meter berarti sama dengan 2 km. Edo pergi dari lapangan sepak bola ke taman pada pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 18 km per jam. Oke ya, ini sudah ketahuan ini 18 km per jam, satuan jaraknya kilometer, berarti ini langsung kita rubah aja, berarti 2000 meter sama dengan 2 km. Ingat-ingat di sini adalah 2 km untuk mempermudah aja. Pada waktu dan rute yang sama, Tony pergi dari taman menuju lapangan sepak bola dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 12 km per jam. Oke, sudah sama semua ya. Satuan jaraknya kilometer, kilometer, kilometer. Satuan waktunya untuk yang kecepatan rata-rata juga sama, jam sama jam. Pertanyaan pertama, pada pukul berapa mereka berpapasan? Oke, langsung kita kerjakan ya. Ini waktu berarti ya, pada pukul berapa mereka berpapasan. Ini rumusnya adalah A. Ya, untuk menghitung waktu itu sama dengan jarak, prinsipnya sama ini. Jarak dibagi
Nah, ini ada dua orang, berarti kecepatan 1 sama 2. Kecepatannya si Edo, kecepatan Edo ditambah kecepatannya Tony. Sehingga jaraknya berapa? 2 km ya. Langsung kita tulis 2 dibagi kecepatan Edo adalah 18. Sedangkan kecepatan si Tony 12. 18 ditambah 12. Berarti adalah 2/30. 2 bagi 30 atau 2/30 sama dengan 1/15 jam. Ini kan satuan waktunya jam ya. 1/15 jam. 1/15 jam itu berapa menit? Berarti kali 60, 60/15. 60/15 hasilnya sama dengan oke ya. Sekarang baru bisa kita kerjakan pada pukul berapa mereka berpapasan. Berpapasannya adalah pukul, ini masih kelihatan ya. Waktu berpapasan 4 menit setelah berangkat. Berangkatnya pukul 07.30 ditambah 4 menit. Berarti ketemunya pukul 7:34. Oke ya. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B, oke di sini. Setelah menempuh jarak berapa meter Edo berpapasan dengan Tony. Nah, ini memang harus dikerjakan untuk waktunya dulu ketemu. Berarti berapa ini? 18 km per jam. Ini kita hitung berapa menit ya? Karena di sini kan satuannya menit ya. 18 km per jam. Ini sama dengan kecepatan berapa ini? Berarti karena ini kan pertanyaannya meter ya, berapa jarak meter? Berarti 18 dikali 1000 untuk dirubah ke meter. Sedangkan jamnya, karena ini kita sudah ketahuan menitnya, rubah dari jam ke menit berarti 60. Berarti 18, oke, ini 300 ya. 300 meter per menit. Ini kecepatannya 18 per jam, kita rubah dulu menjadi 300 meter per menit. Maka ketemunya kan pada waktu 4 menit. Jarak berapa? Jarak temu. Ini jarak temu sama dengan 4 menit dikali 300 meter per menit. Berarti setelah menempuh jarak 1200 meter atau sama dengan menempuh jarak 1,2 km. Oke ya. Untuk pembahasan yang nomor 3 silakan dinantikan di video berikutnya. Oke, terima kasih.